اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. Sebelum diakhiri dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi menjelaskan kita akan melanjutkan tradisi yang pasti baik, yaitu tradisi mengasah anak menyemai wajahnya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Maret 2024 melanjutkan tradisi ini dari bulan kemarin dan bulan kemarin Al-Quran dan Al-Fatih. Pada kesempatan pagi ini diskusi kita akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang cukup senior. Beliau adalah penulis buku Individualisme Global di Indonesia sekaligus kapolres studi agama dan pembanding Bu Dr. Terima Yumahani dan juga senior di Fakultas Hukum. Oke, sebelum kita panggil materi yang harus pembanding Individualisme Global di Indonesia, saya sedikit membaca kemarin meskipun tidak tradisi kayaknya penulis memiliki semacam pertarungan intelektual antara manusia dan manusia sehingga memunculkan judul buku yang antara satu dengan yang lain sangat kontroversi. Di satu sisi individualisme yang sangat menegaskan globalisasi, tapi di sisi yang lain judul buku tersebut secara prinsip menyebutkan globalisasi. Sehingga antara itu dan globalisasi di satu sisi saling bertarung, tapi di sisi yang lain penulis mampu mendialektikannya. Untuk lebih singkat waktu, mari kita panggil pemateri kali ini sekaligus penulis bukunya, Bapak Muhammad Arif, sekaligus pembanding Bu Dr. Terima Yumahani. Silakan. Oke, pada kesempatan kali ini ada sedikit aturan lain, yakni pertama penulis sekaligus pemateri hari ini menyampaikan pokok-pokoknya, pokok isi buku tentang dimulai dari kanan kiri ke bawah depan belakang kita serahkan. Sekaligus nanti pembanding juga akan berikan sedikit motivasi atau rencana pembanding masing-masing berapa 10 menit sampai 15 menit dipersilakan. Setelah itu tanya jawab oleh kajian hadir pada kesempatan ini. Untuk pertanyaan nanti maksimal di bagian terakhir. Pertanyaan pertama sekitar 2 pertanyaan, pertanyaan kedua kalau masih ada dan 2 pertanyaan. Sebagai pengantar mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri sekaligus penulis Individualisme Global di Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya hormati bersama Bapak Cekang Buka, Wakil Dekan 1 dan 2, Bapak Ibu Profesor Edwardi,
seluruh dosen yang hadir pada pagi siang hari ini. Tentu kita pertama mendoakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melibatkan segala taufik hidayah dan kepada kita. Salah satunya memang betul-betul dari kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan tradisi keilmuan dan dunia kita, yaitu 9 dosen yang dilaksanakan di Fakultas Budaya Dakwah ini. Mudah-mudahan upaya ini selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam kita aturkan kepada Junjungan kita Rasul Muhammad SAW yang mengantarkan kita sebagai umatnya, termasuk dari kita bisa menikmati acara ini adalah bagian dari syafaat beliau, karena Islam yang diajarkan sampai ke kita, sampai ke diri, dan hanya berwilayah yang dari yang kita upayakan dirasakan diskusi atas seminar hari ini. Berikutnya kami tentunya berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu yang harusnya mungkin mengajar kegiatan yang lain, mungkin juga ada yang berkaitan dengan kepentingan keluarga, tapi dengan ikhlas hadir di majelis ini, hadir di forum seminar besar ini, yang tentu kita berkeinginan bersama-sama agar yang kita kaji, yang kita bahas memberikan tambahan bagi kita, mungkin setidaknya motivasi. Kalau dulu saya kira saya masih belajar juga, tapi memang motivasi kita bareng-bareng. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait buku yang sudah hari ini karena tulis saya baru tahun 2015. Kebetulan editornya ini Pak Kardi Usuluddin, Bapak Muhammadah, yang teman sejak dulu, sejak cinta siswa. Ini saksinya berpidato tentu tahu, dan teman-teman yang lain. Buku ini berangkat dari pribadi saya mengamati fenomena sosial keagamaan yang menurut saya memunculkan kegelisahan saya, terutama di lingkup kita di radius yang sering saya jumpa, saya ketemu, saya berkomunikasi, bermuamalah dengan kondisi sosial yang saya amati dan saya alami. Kegelisahan itu muncul kebetulan di era berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang disepakati cukup dunia adalah era globalisasi. Globalisasi yang berkembang salah satunya memunculkan sikap atau karakter individualisme yang tentu sekarang globalisasi masuknya global, dan saya ambil di Indonesia saja karena memang saya ingin menyampaikan mungkin sedikit kegelisahan saya dalam bentuk tulisan, dan saya memang tidak terbiasa di dalam tulis itu menyampaikan definisi-definisi sosialnya atau psikologinya, tapi biasanya implementasi ke sebuah tulisan. Dan ini sekali lagi masih juga latihan tulis, tentu banyak kekurangan di isi buku ini, dan nanti akan diberikan kajian tambahan atau mungkin menyempurnakan oleh Ibu Dr. Ini kebetulan tunggal guru ini dengan Prof. Herwan, jadi saya termasuk
terinspirasi karya-karya pertemuan itu, artinya satu kesan yang saya tangkap adalah bahwa bimbing tulisan itu seperti ahli di bidang bengkel yang usaha-usaha jadi baik. Itu yang saya tangkap, karena saya pernah ikut pelatihan beliau selama 9 bulan. Tulisan yang jelek jadi bagus. Mungkin jadi inspirasi dan aspirasi kita bagaimana bisa seperti itu. Salah satu dari itulah saya terbangun ide, mungkin belum ke orang lain dan saya sendiri berangkat dari diri saya belajar menulis itu. Salah satunya dari situ. Terkait judul buku ini juga edukasi global di Indonesia. Saya mengamati, berasal dari pengamatan saya, mengamati fenomena bahwa majunya era komunikasi dan informasi itu salah satunya membuat kita jadi orang yang bersikap individualis. Contoh yang gampang, ketika kita memiliki alat komunikasi yang sangat dibutuhkan dari adalah misalkan HP. HP itu bagian dari media komunikasi, tapi menjadikan kita untuk bersikap individualis karena terbentuk dari sistem yang ada di HP. Tentu kalau kita nggak cukup saja, HP kita itu mesti kita kasih password misalkan. Itu kan salah satu hal, kita ini tertanam semacam karakter individualis, biar nggak dibaca orang, biar nggak dibaca orang lain itu khawatir pakai HP-nya mahal. HP-nya mahal itu salah satu karakter yang ringan dan saya kira kecil di antara kita yang mungkin dari kita sadari. Itu buat saya butuh mengamati benar-benar seperti itu sehingga memunculkan sebuah ide sehingga menulis buku ini. Betapa parahnya individualisme itu membangun karakter sosial di Indonesia, khususnya yang saya tahu, menjadikan orang itu nggak peduli orang lain. Belum lagi mohon ketika kita asik membaca apa yang ada di HP itu nggak peduli kanan kiri, nggak peduli kanan kiri. Bahkan pernah ya kejadian ketika waktu COVID itu, tapi juga gara-gara HP, tapi terkait dengan mencari sinyal, koneksi sinyal. Karena itu kuliah online, kemudian di lokasi dia tempat tinggal dia itu sinyalnya nggak ada, maka dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena asiknya, lalu dia jatuh, nggak terasa, jatuh dan meninggal. Artinya gara-gara HP itu bisa membunuh orang. Jadi kan nggak nyambung. Tapi kalau kronologis kita uraikan, oh dari situ munculnya sahabat yang meninggalnya orang tersebut karena dalam rangka begitu terbangun sebuah sikap individual, karena pentingnya untuk ngopeni HP agar bisa connect untuk mencari sinyal itu sampai tempat dirinya sendiri sampai jatuhnya itu terjadi beberapa kali di era COVID itu terjadi ya meninggal saja cedera berat dan sebagainya. Mungkin kita nggak nyadar itu ya. Itu salah satu yang melihat fenomena fenomena terjadi yang lain. Mohon maaf, individual itu ternyata di masing-masing negara itu berbeda. Kalau di sejarah individual seperti Prancis itu memunculkan semangat emosi Prancis dari siapa individualisme, membaca gereja itu sebuah kekuatan yang menentukan kebijakan negara. Sikap individualisme itu nggak setuju dengan itu. Akhirnya
berkembang ke video disekian orang banyak sampai jutaan dan sebagainya, muncullah salah satunya penyebab apa revolusi Prancis, revolusi industri. Dan itu yang dibuat oleh Weber itu mengatakan bahwa individualisme itu adalah unsur tatanan kapitalisme yang di situ mempengaruhi hak milik seseorang. Ini dan di situ dari kapitalisme itulah orang juga berangkat dari urusan individu. Karena berkembangnya individualisme itu di Amerika jadi liberalisme ternyata. Mungkin kita juga tidak banyak bahas ke sana, tapi saya baca lagi seperti itu. Jadi individualisme ingin eksis saat individu. Dia menunjukkan semua yang dia miliki ke orang lain, bahkan tanpa mempedulikan orang itu merespon seperti apa. Jadi itu muncul di pribadi sekian banyak orang, akhirnya muncul sebuah kekuatan yang disebut liberalisme di Amerika. Dan itu positif di Amerika. Apa kaitan dengan pendidikan Amerika? Filsafatnya adalah menggunakan filsafat progresivisme atau pragmatisme. Nah, itu John Dewey itu mengatakan bahwa sesuatu yang dikatakan itu maju itu harus dikembangkan lebih maju lagi karena berpikir sebut maju itu kalau bermanfaat untuk mereka dirinya sendiri, mereka yang menemukan itu atau dia yang melakukan itu. Mungkin itu juga sebenarnya ada di kita, terutama di kita bicara Islam. Mungkin sering kita anggap Hari Nasional Paulinas itu kayaknya memang konteks yang diamalkan oleh John itu. Jadi misalkan bahwa pendidikan itu baik, itu kalau memberikan dampak manfaat yang jelas. Sementara kalau kita kan mohon maaf lebih banyak orientasi kurikulum, tidak pada implementasi. Kalau di Amerika kan berisme ataupun pragmatisme itu diterapkan memang lebih tekanannya kepada implementasi. Ketika itu dimasukkan kepada UNESCO, kemudian mereka membuat seterata pendidikan, kita ikut di sana. Mungkin kita mulai dengan ISO itu salah satunya. Ternyata kita melangkah kedua, mereka sudah sampai 9 atau 10. Karena prinsipnya yang mana tadi filsafat pendidikannya adalah pragmatisme atau progresivisme. Sementara kita kan filsafat pendidikannya menggunakan biasa bahasa ya. Dengan sosiologi, dengan majo, bangun kaso, tujuh yang jayani. Sebenarnya bagus ini, bagus ketika diimplementasikan secara ideal, tidak diambil yang bagian-bagian saja. Hanya tujuh yang jayani kan susah juga kan. Tapi yang nasionalnya dipakai, yang majonya juga dipakai. Nah, kita sering-sering mengambil yang berbahasa itu, yang enak menurut kita, tapi enggak bicara bagaimana lebih progresif. Maaf, mereka salah satu sisi yang saya lihat dan tentu itu nanti nggak lengkap karena akan disempurnakan atau dilengkapi oleh berbagai pihak. Karena memang melihat saya dari sisi yang itu. Dan di Indonesia, mohon maaf, kebetulan yang saya lihat itu adalah lebih pada yang mudah masuk terima oleh bangsa Indonesia itu. Kenapa pertanyaan? Kenapa yang terjadi? Jawabannya itu seandainya individualisme itu diambil seperti yang ada di Amerika. Jadi ketika di Prancis seperti itu, di Amerika beda ternyata. Pergeseran implementasi individualisme yang dipakai oleh masyarakat Prancis dan yang di Amerika tidak. Nah, mestinya di Indonesia juga begitu. Menyesuaikan tadi asal sumber yang mendewakan itu dan saya ini bagaimana juga bisa mengambil positif dari budaya. Kali itu memang hari ini juga masih berjalan. Kayaknya berjalan di budaya itu terbangun. Ini kemudian dalam buku ini juga tentang bagaimana untuk salah satu singkat saja. Salah satu konsep lembaga pendidikan atau kita yang nggak lepas dari lembaga pendidikan itu
bagaimana memberikan solusi terkait efek negatif dari liberalisme yang ada di Indonesia, dari tulisan buku ini. Itu salah satunya bagaimana dosen atau pendidik itu sebagai role model. Sebelum kita menyampaikan ke mahasiswa, kita sudah mengimplementasikan. Mungkin kalau dalam metode pendidikan di Islam itu metode uswatul hasanah, uswah hasanah. Artinya kita tidak hanya bicara proses dalam kelas, tapi kita terapkan. Mungkin bicara kita misalkan MSI pelajar tapi meneruskan agama dan yang federasi beragama. Kita tidak hanya saja teori, tapi kita aktif di dalam proses federasi beragama. Sehingga fenomena di lapangan kita bisa menjelaskan. Dan kalau itu bisa, maka itu akan bagian dari dampak pendidikan yang menggunakan filsafat pragmatisme atau progresivisme. Ya, hari ini mau nggak mau kita memaksakan diri kita untuk mengakui bahwa Amerika negara yang disebut maju dalam banyak hal. Mungkin dengan catatan juga tentu. Tapi yang positif tentu bisa kita ambil. Dan saking majunya Amerika hari ini juga muncul dampak negatif. Mungkin kalau belum pakai drone itu bagus tanpa orang yang di situ melempar teman dari tempat tersembunyi. Pesawat juga begitu. Tapi di Amerika muncul bahwa para sopir dari pengangguran, karena yang di pelabuhan dan sebagainya itu sudah pakai remote semua kontainer apa yang ngangkut kontainer itu, sehingga juga protes. Itu salah satu kemajuan yang sangat majunya mungkin di Amerika, yang kalau kita akan ngejar itu mungkin masih berapa digit lagi untuk melakukan sana. Saya kira hal yang positif itu punya kita ambil dari dampak liberalisme yang sering saya katakan tidak banyak kita tangkap. Kalau liberalisme itu mungkin memang pengaruh dengan kondisi tadi, kondisi sosial masing-masing. Kalau di Prancis seperti tadi, Amerika seperti tadi, dan di Indonesia ada tadi tetap kepada kantor itu paradigma pendidikan yang biasa dilakukan itu. Dan tentu akan memunculkan semangat individualisme yang positif, yang tadi itu koordinasi yang baru, lintas. Tidak hanya kita ucap secara konseptualisasi, tapi bagaimana diimplementasikan sebagaimana orang Barat, terutama Amerika yang saya tulis di isi buku ini. Dan mohon maaf, buku ini memang bahasanya agak sulit. Salah saya sendiri. Saya ambil referensi yang memang begitu, karena tidak juga. Kalau kebetulan saja bahasanya agak bahasa lumayan. Jika mungkin kalau membaca yang butuh beberapa kali, tapi nggak apa, itu sebuah hasil tulisan saya tulis di buku ini. Dan ya sudah agak lama ini 2015. Dan alhamdulillah buku ini nyampe juga ke Pak Menteri, Pak Menpora waktu itu nanti itu tak berikan tangan buku ini juga masa itu. Dan saya selalu mohon maaf menggunakan tentu saya sendiri, ada tujuannya. Kalau dikutip orang sekaligus saya mengatakan saya sendiri atau yang sendiri, saya nggak punya potensi lebih banyak saya terbitkan di rumah. Karena mungkin saya nggak bisa bantu apa-apa untuk bersama selain ke kampus kita ini, tapi minimal kalau orang ngutip buku saya muncul saya sendiri atau yang sendiri yang sendiri. Itu lebih saya, bukan berarti kok seneng ya diri. Tapi betul besar seperti itu. Saya nggak bisa bahasa apa mungkin, tapi ini minimal kalau orang mengutip buku itu saya tulis menyebut juga penerbitnya selesai sendiri. Biar nanti kalau ada tanya kok manggilnya sendiri atau saya sendiri itu penerbit. Mungkin itu sedikit sedikit pancingan ide terkait dengan tulisan buku ini yang tentu jauh dari sempurna ya, dan kekurangannya saya berharap dari panjenengan semua untuk memberikan tambahan-tambahan. Syukur
itu dikritik kita lebih senang karena akan memperhatikan kekurangan diri saya sendiri dan nanti baca lagi. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu 1 menit. Selamat datang Mas Ron. Kamu dari kasih saya yang disampaikan kemarin ada setidaknya saya mencatat tapi tidak tahu apakah ini atau tidak. Paling tidak dari globalisasi saya menangkap tentang ide saya pernah berikan dengan teorinya kekeluhan kalau tidak salah tentang global village. Orang ketika sudah menganggap diri sebagai desa atau kampung mudah mengenal yang lain. Tapi di sisi lain dalam buku Pak Arif dijelaskan dengan tentang desa-desa itu dalam program sebenarnya lupa dan capek sendiri. Teman Pak Arif sangat menarik karena untuk menerbitkan bukunya saja dia memikirkan jika tidak dirinya sendiri minimal lembaga sendiri. Terima kasih Pak Arif masih ingatlah dirinya sendiri. Untuk lebih lanjut saya nulis global alhamdulillah masih untuk lebih lanjut dan ini tadi sebelum ke forum saya mau memberi di KPI kayaknya Bu Prima sudah siap mempantai bukunya Pak Arif jangan mempantai tapi kalau dalam psikologi bahasa pembantaian itu adalah bahasa yang kayaknya menarik Bu Prima jadi dipersilakan untuk mempantai masukan dan seterusnya silakan sama sebelum sampai di mana silakan. Terima kasih Pak Arif. Saya ganti kata membantainya ya. Karena membantai itu kok menakutkan. Dan itu juga menakutkan. Buku kok dibesari itu seperti kayak mengarikan ya. Jadi juga. Tapi mari kita diskusi buku. Nah itu kan lebih Arif susah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu sebelumnya saya cerita kok bisa saya untuk diberikan tugas membahas bukunya Pak Arif. 2 minggu sebelumnya itu Pak Arif ini telepon ke saya untuk membantu diskusi dosen yang itu dipilih saya karena latar belakang keilmuan saya katanya Pak Zuri cocok karena belajar komunikasi tentang gaya hidup jadi cocok kalau nanti membahas bukunya Pak Arif yang tentang gaya hidup individualisme itu ya individualisme ya itu pertimbangannya kemarin sebenarnya saya ya belum berani Pak karena ya untuk belajar latar statis itu waktu 5 tahun semester 11 baru lulus di UGM itu berat sekali kemudian ketika sampai di sini ilmunya nggak dipakai belum bisa dipakai untuk belajar di kelas hanya bisa dipakai untuk tulis-tulis saja jadi terima kasih Pak Zuri kesempatannya ada harus buka buku lagi tentang latar statis karena ini bahas gaya hidup dari perspektif kritis dan nanti mohon maaf Pak Arif kalau beda paradigma ya beda itu perspektif ya ini ulasan pada isi buku Bapak Dr. Muhammad Arif ini ditulis pada konteks 2015 yang banyak memberikan insight tentang wajah pendidikan di era global dengan bantuan ide fungsionalisme. Jadi banyak tokoh-tokoh sosiolog fungsionalisme struktural itu yang dirujuk oleh Pak Arif dari Emil Durkheim dan penggunanya. Kemudian wacana dunia pendidikan yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi karena langsung saya dilihatkan situ yang terkait dengan keilmuan saya di komunikasi yang kita rasakan
selama pandemi berlangsung hingga hari ini. Jadi sebelum pandemi itu ada kuliah daring, Pak Arif sudah membahas tentang gambaran pendidikan ke depan. Pendidikan modern itu adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang awalnya itu ya belum kita rasakan, tapi hikmah pandemi COVID itu membuat kita jadi mempraktikkan penggunaan seperangkat teknologi komunikasi informasi dengan pelaksanaan kuliah daring atau online. Kemudian di bab 3 itu ya dibahas penggunaan platform komunikasi yang canggih dalam dunia pendidikan yang tidak ada sebatas sosial ideal dan semakin nyata sampai hari ini endemi COVID yang kita akrab dengan COVID hari ini. Sampai hari ini nanti juga akan ada kuliah daring sama Ramadan. Insya Allah kita bisa mempraktikkan kuliah daring. Kemudian penulis memposisikan sebagai salah satu pemikir dunia pendidikan di Indonesia yang menjelaskan gambaran pendidikan masa depan yang semakin penuh tantangan, persaingan, kemudian akses, penggunaan artificial intelligence dan berdasarkan peran pendidik, sehingga perlu menilik teori pendidikan di Indonesia yang mengutip pendapatnya Sodi Pakunoro dalam 183 bahwa praktik pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dan global adalah kebutuhan akan landasan paradigma pendidikan yang bersifat transformasional, yaitu pendidikan yang membangun perubahan pada diri anak yang mencakup seluruh kehidupan dirinya, emosi, pikiran, nilai-nilai dan kepribadian sehingga mendorong perbaikan kehidupan, bukan praktik pendidikan yang bersifat transmisif dan transaksional semata. Nah, ini sangat relevan untuk kondisi hari ini. Menurut saya, menurut pembacaan saya dari bukunya Pak Arif, saya dapat mendapatkan pencerahan-pencerahan baru terkait dunia pendidikan yang itu belum pernah saya pelajari karena memang maksudnya saya tidak di dunia pendidikan. Dan hari ini apalagi ada kurikulum merdeka yang ini relevan kalau Bapak Ibu semuanya membaca bukunya Pak Arif. Bukan promo ya, tapi ini anjuran atau syarat. Kemudian buku Individualisme Global Indonesia itu merefleksikan pesan untuk tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ketika menjalani kehidupan di era globalisasi. Yang saya garis bawahi adalah Pancasila karena menurut pandangan Pak Arif itu merupakan fondasi untuk menangkal sisi negatif globalisasi atau budaya barat. Tadi disampaikan Amerika, Perancis, kemudian harapannya kepribadian bangsa Indonesia tidak hilang, yaitu dengan penggunaan bahasa Indonesia atau konkretnya sebagai bahasa persatuan, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya nasional sebagai pedoman bersama, pengendalian moral yang berbasis nilai-nilai budaya bangsa, penyelesaian berbagai masalah dalam lingkup domestik, regional maupun global yang berlandaskan Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal. Ada di bab 2 secara lengkap. Kemudian langkah teknis dalam mengantisipasi ancaman dan virus individualisme global di Indonesia seperti neoliberalisme, budaya konsumsi modern, sekularisasi, yaitu dengan cara yang pertama penguatan nilai nasionalisme, kedua digitalisasi arus informasi dan komunikasi, yang ketiga selektivitas terhadap sarana informasi dan komunikasi, keempat internalisasi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup falsafah dan ideologi bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Ya, lagi-lagi kita menemukan kata pendidikan dimana dengan pendidikan akan bisa mengubah segalanya. Kemudian penggunaan media massa serta organisasi sosial politik. Yang kelima, bersikap pluralis terhadap fenomena global yang dirumuskan dalam kebijakan, strategi, metode, upaya-upaya yang dilakukan juga dengan programnya Kementerian Agama
moderasi beragama. Kemudian terakhir, penguatan nilai iman sebagai benteng globalisasi yang terkupas lebih lengkap ada di bab 4. Kemudian 3 pertanyaan yang dirumuskan dalam bab 1 sudah terjawab semua di bab 5, bahwa gaya hidup individualisme masyarakat Indonesia dibaca oleh penulis itu disebabkan karena tekanan lingkungan global yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh. Lemahnya nilai idealisme, pengamalan falsafah bangsa, munculnya nilai agama, serta berkembangnya virus hedonisme itu yang menjadi penyebab kunci munculnya gaya hidup individualisme di Indonesia. Oleh karena itu disarankan atau kontribusi risetnya beliau diperlukan penguatan falsafah Pancasila, nilai agama dan norma fondasional bangsa Indonesia, serta selektif dalam menerima informasi dan ilmu-ilmu baru yang bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Lihat konteks buku yang sudah dipaparkan, menurut saya sangat relevan sebagai sumber referensi para guru atau dosen dan pelajar maupun mahasiswa yang kali ini menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu bentuknya adalah adanya P5, program P5 yang itu menjadi wajib di tingkat PAUD, di TK, SD, SMP sampai SMA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dirilis oleh Kemendikbudristek sejak 2021. Kemudian program P5 itu diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, yang tujuannya adalah memberikan kebebasan dan kemandirian pada siswa dalam menentukan pendidikan sesuai minat dan bakat. Oleh karena itu, menurut saya buku ini sangat sesuai untuk belajar dalam konteks hari ini yang menampakkan fakta dengan krisis moral, etika, dan nilai sosial budaya supaya kita kembali ke jalan yang benar, yaitu koridor dari diri bangsa Indonesia yang termasuk dalam Pancasila. Apalagi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti penataran keempat ya, karena saya sudah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang berbeda di bahasa Orde Baru. Jadi buku ini menurut saya miniatur program P4 Gaya Baru karena konteksnya adalah globalisasi. Monggo nanti baca PDF-nya juga ada yang hari yang bisa di-download di repositorinya dari Kementerian. Saran dan tawaran untuk penulisan buku selanjutnya yang bukunya itu terhadap oleh 2 suku Buddha, Matahari dan Muhammad Buddha, bahwa stimulus pendidikan yang artinya tidak ada persoalan keseimbangan atau equilibrium atau sistem organik dengan menganggap Barat adalah musuh bersama. Karena alasan tidak sesuai dengan dari Indonesia, tapi menurut saya lebih nanti dikembangkan membahas gaya hidup dalam perspektif kritis atau mengarahkan pembahasan globalisasi dengan merujuk teori sosial kritis. Jadi lebih kepada globalisasi dalam pembahasan kritis. Mungkin spesifik menyoroti persoalan globalisasi dengan mengarah pada satu titik target ulasan, sehingga lebih dalam mendetail dan nanti kajiannya dalam kategorinya bisa kaji. Misalnya pendidikan yang menjadi core analisis Bapak Arif, maka fokus saja karena ide Arif memang pendidikan. Alternatif judul tulisan selanjutnya bisa mengambil tema jebakan globalisasi pendidikan di Indonesia. Jadi isinya itu fokus ke bidang pendidikan dengan konsep globalisasi dari perspektif kritis sebagai bisa analisis menggunakan penggunaan teori struktural fungsional itu
sebagai pintu masuk saja untuk melihat pendampingan globalisasi. Kemudian membahas pendidikan global dan merujuk pendapat Henry Kirok dengan konsep kritis yang mempertanyakan dan mengubah kekuasaan dalam masyarakat yang menciptakan penindasan dan ketidakadilan sosial. Pedagogi kritis ini mempertanyakan pola pikir neoliberalisme yang telah merasuki berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi sangat cocok dengan pembahasan di bidang Arif yang juga membahas juga tentang fenomena neoliberalisme, nasionalisasi, atau menyoroti dunia pendidikan global sekarang yang telah mengalami proses komodifikasi. Jadi sangat KPM banget kalau bicara komodifikasi, artinya pendidikan menjadi barang dagangan dengan tujuan pertama mencari dan mengembangkan keuntungan ekonomis. Apalagi kalau kita lihat realita hari ini perguruan tinggi yang umum untuk mau masuk PTU itu harus menyiapkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta tergantung program studi yang akan dimasuki. Saya pernah didekati teman-teman di PPU ketika memilihkan atau mencarikan sekolah anaknya ke perguruan tinggi, sangat harganya tidak rasional sekali untuk kami yang maksudnya yang masih ya ukurannya belum jadi atau pedagogi kritis untuk melihat soal identitas, karena ada juga membahas tentang identitas, terutama identitas peserta didik sebagai manusia yang mampu terlibat di dalam membangun struktur sosial yang melingkupi kehidupannya, yang ini disebut sebagai kemampuan agensi. Ya, dengan pendekatan pedagogi kritis ini akan mengembangkan kemampuan agensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik, namun tertutup oleh pedagogi tradisional yang membunuh realitas dan kebebasan. Jadi ini sangat juga sama dengan isi disertasi saya yang membahas tentang perempuan Salafi. Bagaimana mereka bisa bernegosiasi, mereka yang terkungkung dalam pesantren yang membuat mereka tidak bisa mengakses dunia luar itu, dia punya agensi ternyata. Perempuan Salafi itu hanya terpasung, tapi mereka juga punya agensi negosiasi, semangat negosiasi yang itu sesuai kemampuannya dengan penggunaan strategi uang. Ada uang yang disembunyikan, ada uang yang sengaja diletakkan, dan uang yang itu dipilih-pilih. Ini mau sama perlihatkan atau tidak. Kemudian agensi sebagai konsentrasi identitas yang aktif mencipta, kemudian menjadi utama dari semua gerakan sosial yang menuntut adanya perubahan sosial ke arah terciptanya masyarakat yang lebih bebas, adil, makmur, dan setara. Pendidikan menurut Kirok haruslah menyadarkan peserta didik tentang identitas. Identitas bukanlah sesuatu yang langsung selesai, melainkan sesuatu dalam proses pembentukan yang berkelanjutan. Jadi tidak fix kalau belum selesai ongoing. Pedagogi pendidikan tradisional itu lebih kepada pengetahuan dimaknai sebagai sebuah kepastian yang harus dihafal dan dikuasai. Sedangkan pedagogi kritis, pengetahuan didudukkan sebagai sesuatu yang mesti diolah sebelum dipercaya begitu saja. Pengolahan terjadi melalui pertanyaan dan pembuktian terlebih dahulu. Jadi tidak menerima segala sesuatu kita yang terjadi. Perlu kita pertanyakan, perlu kita olah dulu. Jadi kalau komunikasi untuk mengantisipasi ujaran kebencian, hoax di mana-mana itu informasi sebelum dikatakan itu perlu dipunya, perlu dicatat dulu. Ada aplikasi cek fakta untuk sebelum kita share secara mana-mana, dia tidak semakin menimbulkan
Kemudian pengalaman yang ada itu bisa mendorong tadi menjadi warga negara yang terlibat secara aktif, yang siap mempertanyakan segala bentuk informasi yang tersebar luas di masyarakat, yang tujuan tertingginya adalah membantu peserta didik untuk menjalani hidup yang bermakna. Dan kemudian dapat 21 hendaknya memiliki sikap terhadap dua hal, yaitu kecenderungan totalitarisme dalam masyarakat dengan menggunakan identitas primordial dan kecenderungan mendepankan pola pikir neoliberalisme. Kemudian untuk melakukan penulisan itu saya menemukan banyak typo di buku Sa'ari, tulisan global yang global, alasan itu kurang A, struktural, proses struktural, baik itu dibagi titik-titik, golongan, lama, kebebasan, jadi perlu nanti ada edisi revisi karena kalau membaca typo ya memang jadi betul saya membaca ulang sangat itu energi yang kuat dan berat sekali karena bisa banyak kita terbaik. Kemudian penggunaan kata baku karena ada tiga barisan ya sebelumnya dari belajar bahasa Arab tidak baku. Jadi respons pakai yang praktek itu tidak bisa praktik. Resiko itu risiko jadi pakai itu pakai kemudian tambahan terakhir tadi saya nggak sertifikat sekolah bahasa itu dari Paulo itu pendidikan orang tertindas, mungkin hari juga bisa membahas pendidikan dari orang-orang tertindas hari ini karena kan semakin semakin banyak dan biar orang yang ya kondisi masyarakat ini ibu saya terima kasih kita kembali lagi. Oke, terima kasih Bu Rina. Menarik, saya penjualannya menyatakan ada dua apa sudah bisa terjadi. Instansi kayaknya sudah cuma sepakat lah dengan Pak Buris. Cuma perlu ditambah dengan perbaikan studi kritis dan lebih fokus dengan isu dengan yang kedua terkait agensi ini menarik karena ini disertasi saja. Terus yang paling terakhir karena menjadi fokus sendiri dari pemerintah ada tipos, banyak tipos. Berkaitan dengan tipos kayaknya yang patut dipersalahkan ini Pak Editor atau Oke, diskusi kali ini Bapak dulu membuka dua pertanyaan, kalau bisa Bapak Sensus sama Bapak dipersilakan. Editor mungkin kalau untuk bertanya, selamat datang Bu Profesor Denis. Ini ikut tadi jualan akhir. Atau Mas Ram selaku ini diskusi gimana? Apa namanya berikan kesempatan itu dulu ya karena biasanya mau diskusi kan saya juga berarti kerjaan biasa yang berkaitan tadi katanya menarik buat saya tadi bicara mengenai kalau statis itu teman saya kebetulan apa namanya saya melihat dari sisi psikologi ya kebetulan saya juga pernah belajar psikologitas budaya gitu ya dimana budaya tidak ada budaya ini ada budaya kolektif kemudian ada budaya individualis
yang di bagian barat, kemudian kita negara-negara Asia Tenggara itu masuk di dalam budaya kolektif dan gitu. Jadi kalau tadi dalam buku ini bisa terkait lebih banyak melihat budaya individualisme itu sebagai negatif ya, itu ya dimaklumi saja karena itu masyarakat kita adalah masyarakat kolektif. Nah kemudian budaya individu karena pengaruh globalisasi masuk ke Indonesia sehingga banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan positifnya. Sebenarnya memang budaya individu punya sedang pengaruh positif maupun negatif. Nah, terutama ini terjadi pada anak-anak kita, gitu kan ya. Diri kita juga coba bayangkan keluarga kita ini ya. Kalau dulu kita nonton TV itu ya, kalau bisa quality time melalui nonton TV, kita bisa diskusi bersama dengan keluarga, kita melihat TV, membahas TV apa acara TV. Tapi sekarang yang terjadi adalah pegang handphone masing-masing. Ya, bahkan makan pun itu juga pegang handphone masing-masing, gitu ya. Makan bersama, jadi masih juga pegang handphone masing-masing, gitu ya. Sehingga ini tentu saja terjadi pergeseran, gitu ya. Itu di sini kecil ya, di keluarga, gitu ya. Belum lagi dengan yang lebih dan kemudian juga ternyata mahasiswa kita aja ini banyak sekali yang bermasalah mungkin juga karena pengaruh individualisme ini tidak ada tempat tujuan. Mungkin ada teman banyak, tetapi itu semuanya adalah tidak berkualitas sehingga tidak ada teman sahabat mungkin yang kita bisa curhat, gitu ya. Kemudian dengan keluarga juga demikian, gitu ya, menutup diri. Jadi banyak sekarang ini kalau saya dengar anak saya sendiri gitu aja itu mengatakan sini kalau ayo nak ke masjid, ayo nak ke mana arisan ikut itu atau mau silaturahmi kemana mau. Aku mau introvert, aku introvert kan gitu. Jawabannya itu kan saya bilang kamu kok belum mengatakan dirimu introvert gitu ya. Saya bilang dan kita itu sebenarnya bisa berubah dia dengan belajar itu yang tadinya mungkin introvert itu geser gitu yang bisa membuka diri kan gitu. Tapi mereka sudah membaca sendirinya saya itu introvert kan gitu ya. Dilalah kemarin tes minat bakat kemudian kemampuan itu juga itu hasilnya adalah kepribadiannya introvert dan dia membenarkan sehingga diajak kemana-mana tidak mau kan gitu ya, artinya aku introvertnya gitu. Itu ini adalah dampak dari globalisasi tadi di sini terkait dengan misalnya handphone juga sangat berpengaruh di situ ya. Jadi kenapa kemudian kalau tadi saya sebenarnya sepakat ya dengan penulis juga Bu Prima tadi bagaimana kita menjadi individualis itu tidak masalah, tetapi yang positif tadi itu dan kita tidak kehilangan jadi diri. Tapi rasanya ini begitu berat kan gitu ya. Proyek kayak di pendidikan P5 tadi itu kita lihat di anak-anak kita di yang sedang menjalankan proyek itu mereka juga sangat kewalahan karena membangun kerjasama antara satu dengan yang lain itu juga tidak mudah. Kemudian kepedulian itu juga tidak mudah tentunya kan gitu ya. Saya ingat kemarin ada proyek di MTS juga itu, kemudian juga musikalisasi puisi gitu ya. Itu akhirnya yang bekerja mungkin hanya beberapa orang juga kan gitu ya, yang beberapa terlibatnya yang beberapa kriteria kepeduliannya juga kerjasamanya di antara kelompok itu tidak masih kurang gitu ya. Yang banyak masih didominasi oleh satu orang atau dua orang. Mungkin ini saya mohon tanggapannya terkait dengan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita patut merasa berbahagia karena kita kedatangan dua Syekhul Akbar ya. Kalau sudah profesor kan Syekhul Akbar. Kalau lektor kepala itu Syekhul Sohe. Kalau lektor itu Ustaz. Kalau asisten ahli yang baca Ustaz.
yang pertama lagi itu pertama A, yang ini pertama B. Yang pertama bahwa kita patut merasa berbahagia, dan seorang penulis saya kira kebahagiaan tertingginya itu kalau tulisannya itu diapresiasi, apalagi dengan catatan yang begitu banyak seperti Bu Krisma tadi itu mirip-mirip pembimbing disertasi. Jadi sekarang banyak sekali buku ditulis tetapi tidak pernah diapresiasi. Selesai ditulis hanya ditaruh begitu aja, atau kita menulis di jurnal ya tidak ada yang respon ya. Bahkan kata Pak hari ini bahkan penulisnya sendiri juga tidak tahu apa yang dia tulis gitu. Mereka kan tidak paham juga gitu apa yang dia tulis. Jadi menurut saya ini adalah apresiasi kita terhadap buku, artikel atau disertasi yang ditulis oleh sejawat kita dalam bentuk apresiasi diskusi semacam ini. Kemudian yang terakhir ya, pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya saya tidak begitu memahami apa yang dimaksud Pak Arif dengan individualisme itu ya. Pertama kita belum mendapatkan teks bukunya itu ya, kalau bisa di share mungkin ya dalam bentuk PDF ya. Dan juga naskah bukunya ini ya mungkin juga di share ini. Jadi mungkin individualisme kita pengertiannya itu dibentuk oleh bayangan romantis kita tentang kehidupan desa yang adem ayem, yang guyup, yang mementingkan kepentingan bersama dan seterusnya ya. Menurut saya itu lebih kepada persepsi kita yang begitu romantis terhadap kehidupan desa. Tapi sejauh ini saya bergelut langsung dengan penduduk desa gitu, ya. Melalui pupuk itu ya saya. Ya asli itu penduduk desa yang mementingkan kepentingan bersama itu tidak ada. Bayangan kita tentang penduduk desa yang hidupnya itu begitu memperhatikan sama dan seterusnya tidak ada. Itu hanya citra yang menurut saya dibangun dari imajinasi romantis kita gitu ya. Penduduk desa ya sama aja juga mementingkan kepentingan diri pribadi. Ya mereka mungkin saja butuh sosialisasi dengan yang lain, sama dengan penduduk kota yang juga butuh sosialisasi dengan yang lain. Kalau kita hadir di Jakarta itu kan ada sebutan ya bagi sosiolog itu sebagai kampung di tengah kota kan. Kita akan melihat banyak sekali paguyuban etnis ya, kehidupan yang ada di desa itu dipindah ke kota. Bahkan penduduk kota itu juga kan dari berbagai tingkat itu kan mereka punya komunitasnya sendiri-sendiri. Jadi kan mereka juga contohnya individual. Ada arisan ya, kalau kita baca bukunya Muhammad MK itu kan bahkan perempuan kota yang desa itu kan punya arisan berondong ya. Kalau kita baca bukunya Muhammad MK itu kan mengerikan sebetulnya ya. Jadi bahkan di tingkat yang kita bayangkan kehidupannya sangat individual, mereka juga tidak individual juga. Jadi menurut saya apa sebetulnya yang dimaksud Pak Arif itu dengan individualisme ya. Jangan-jangan yang kita bayangkan individualisme itu adalah bayangan yang sangat romantis tentang kehidupan desa yang sebetulnya tidak ada dalam kenyataan hidup sehari-hari. Saya kira itu ya pertanyaan. Oke, cukup dua dulu sementara nanti lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan dari Bu Yuli tidak boleh lagi, saya menangkapnya hanya terkait permasalahan budaya kolektif dalam hal individualisme yang sudah bahasanya hari mungkin untuk global sudah berlaku secara umum. Pertanyaan kedua dari Pak Zubri, ini ada berlomba
Berondong saya langsung ditanyakan. Kalau dibaca secara kayaknya individualisme yang dimaksud ketika tadi disampaikan larinya ke liberalisme, kayaknya individualisme yang dimaksud lebih kepada karena juga menyinggung tentang agensi, tentang individualisme agensinya Pak Presiden kayaknya tidak sampai ke buku lebih kepada individualisme dalam hal lebih mendekati ke individualisme teknologi, penggunaan teknologi dan musik. Jadi sampai ke pupuk meskipun disinggung itu dua kata kunci pupuk dan produk. jadi tadi disinggung sedikit oleh Bu Prima dan nanti dari komunikasi pendidikan itu kayaknya berangkat dari pendidikan besar-besar ajaran pendidikan yang salah satunya adalah kebesaran beliau dari pokok kajian yang UGM dan menjadi salah satu kampus perguruan tinggi pertama yang melakukan komodifikasi itu SPP mahal di sana. Dan katanya Jogja dulu juga kampusnya wong kiri gitu. Tapi ketika UGM bermetamorfosis menjadi seperti sekarang, komodifikasi yang dimaksud dalam media kayaknya salah satunya mungkin itu langsung ditanggapi oleh kita dulu. Permisi dulu, silakan Terima kasih Bapak Ibu khususnya pertanyaan dan sekaligus memberikan masukan dan koreksi dari tulisan buku ini. Sekali lagi terima kasih, sangat berarti bagi saya sebagai penulis pertanyaan dan masukan atau mungkin mempertanyakan ya. Sebagaimana asbabulurnya saya nulis itu memang berangkat dari fenomena yang menurut saya gelisah dalam kondisi sosial keagamaan kita. Jadi apa yang sampaikan Bu Juli memang itu faktual dari dan dampak negatif yang mungkin kolektivitas itu memang yang bahasa kita memang punya tradisi kolektivitas, tapi kondisi hari ini yang semua orang